Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan, kesehatan, umur panjang kepada kita untuk berjumpa kembali melanjutkan kajian kita membahas syarahan daripada kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok pondasi daripada agama Islam, daripada hukum Islam, daripada syariat Islam, ya. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-33. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala ad-da'i wal yaminu 'ala mudda'i 'ala man ankara. Qala an-Nawawi fil Arba'in hadis hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu wa hakadha ba'dahu fi sahihain. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau seandainya semua gugatan orang itu diterima, maka akan dengan mudah orang-orang menggugat harta dan darah orang lain. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi saksi dan bukti itu harus dibawakan oleh orang yang menggugat, ya. Dan sumpah itu bagi orang yang tergugat atau orang yang mengingkari. Imam An-Nawawi dalam Arba'in menyebutkan bahwa ini adalah hadis hasan rawahu Imam Baihaqi, ya, dan yang lainnya. Wa ba'duhu, dan sebahagian hadis ini ada dalam sahihain, dalam sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita bahas hari ini berkenaan tentang apa? Hadis yang kita bahas pada hari ini, hadis yang nomor 33 dalam kitab Arba'in, menjelaskan tentang masalah bagaimana meleraikan persengketaan yang terjadi di mahkamah. Bagaimana Islam meletakkan pondasi dasar, bagaimana caranya apabila terjadi percekcokan, perselisihan dalam masalah pidana, begitu juga masalah perdata, ya. Bagaimana cara seorang hakim di dalam syariat Islam menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini adalah wujud daripada bentuk kesempurnaan syariat Allah, kesempurnaan sunnah Nabi SAW dalam ajaran Islam. Jadi Islam mengatur, membuat aturan-aturan, yang aturan termasuk aturan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi harus ada pondasi dan harus ada dasarnya bagaimana Islam menyelesaikan ini, dan sesuai dengan syariat. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Pada saat Rasulullah SAW, ya, menjelaskan juga bagaimana, ya, apabila terjadi perselisihan, percekcokan antara seorang muslim yang dia mendakwakan tentang suatu hal yang kadang tidak real terhadap orang lain, maka bagaimana cara penyelesaiannya sudah diletakkan dasarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat hadis ini dengan jelas Nabi menyebutkan, kalau seandainya law yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau seandainya semua gugatan orang itu diterima, maka akan mudahlah bagi setiap orang untuk menggugat darah dan harta orang lain. Harta dan juga darah orang lain. Bagaimana maknanya? Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang banyak menggugat ataupun mendakwakan bahwa ini milik dia, walaupun hari ini, saat ini kita tahu ini adalah milik orang itu. Misalkan tanah yang dimiliki oleh seseorang belum dipakai, dimiliki oleh seseorang belum dipakai, ataupun misalkan di samping rumahnya belum dipakai. Ada surat mungkin daripada dia, ada semua, tapi tidak menjamin tidak ada orang yang akan menggugat kita. Bisa saja ada orang tiba-tiba menyatakan wah ini tanah saya. Bisa saja, bisa Nah, kalau seandainya semua orang yang menggugat, mendakwakan itu milik dia dipercayai oleh semua orang, maka siapapun akan dengan mudah mengambil hak orang lain. Betapa begitu juga akan dengan mudah orang mendakwakan bahwa ini adalah anak dia, padahal itu anak kita. Kan ada modus-modus pencurian anak misalkan di tempat umum dengan cara mengelabui bahwa ada seorang bawa anak, kemudian ada 1-2 orang yang lain juga ingin mencuri anak, misalkan pencuri anak. Ada seorang ibu menyatakan ini anak saya, baru saya jumpa, kemana sudah dibawa anak saya? Padahal itu anak kita, anak kita. Tapi ada tiba-tiba datang orang mengatakan ya betul, ada yang mengatakan lagi mendakwakan bahwa ya betul, ada yang membuktikan ataupun meyakinkan di samping itu bahwa itu sudah lama kami cari, baru sekarang jumpa, dibawa naik ke mobil. Bisa saja dikelabui secara singkat begitu, bahwa seakan betul bahwa itu adalah kita, ayahnya selaku penculik anak, dia yang baru jumpa itu adalah anak asli seakan-akan. Bisa saja dikelabui. Nah, kalau seandainya semua gugatan, semua dakwaan itu diterima begitu saja, maka akan dengan mudah orang mengambil harta orang lain atau mendakwakan anak orang itu adalah sebagai anak dia. Memangnya boleh begitu? Enggak. Islam ada cara penyelesaiannya. Apabila ada persengketaan, ada terjadi percekcokan terhadap masalah harta dan juga masalah uang, begitu juga masalah darah, nasab dan yang lain-lain, Islam ada cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yaitu bagi orang yang mendakwakan, menggugat sesuatu, dia harus mendatangkan saksi dan bukti yang jelas dan nyata. Wal yaminu 'ala man ankar, maka dan sumpah bagi orang yang mengingkari atau orang yang tergugat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sumpah bagi orang yang tergugat. Di sini kita lihat, ini pondasi dasar menyelesaikan masalah di dalam Islam. Bagi siapapun yang ingin menggugat harta milik orang lain, menyatakan artinya bahwa yang menggugat ini dia itu dalam kondisi lemah. Kenapa? Orang yang menggugat harus mendatangkan bukti. Orang yang mendakwakan sesuatu harus mendatangkan bukti. Karena orang yang mendakwakan, orang yang menggugat itu biasanya lemah posisinya. Posisinya lemah. Yang kuat dan sesuai dengan kenyataan adalah orang yang tergugat. Misalkan orang tinggal di sebuah rumah di tanah dia yang kita tahu hari ini adalah tanah dia. Kenapa? Udah 10 tahun dia tinggal di tempat itu. Oke? 10 tahun dia tinggal di tempat itu. Sampai orang di situ tahu dan tidak ragu bahwa itu rumah dia, itu tanah dia. 20 tahun kemudian datang orang menggugat, tanah yang kamu tinggal ini adalah tanah saya, bukan tanah kamu. Yang menggugat itu tidak real, hanya nyata. Yang nyata kita tahu adalah itu pemilik rumah itulah yang punya tanah itu. Karena apa? Ya sudah bertahun-tahun yang kita tahu seperti itu. Nah, tiba-tiba datang orang menggugat.
maka posisi orang yang tergugat itu lebih kuat secara kenyataan. Kenyataannya kami tahu bahwa dia udah 20 tahun tinggal di sini, ya, tanah itu berarti tanah dia. Ya. Tanah itu adalah tanah dia. Kenapa? Secara kenyataan ka 20 tahun, ka 20 tahun kamu deput. Datang orang yang menggugat ini dia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini dia. Maka posisi orang yang menggugat itu tidak kuat. Yang kuat adalah yang tergugat karena sesuai dengan kenyataan yang kita tahu. Maka Islam mensyaratkan siapa saja yang ingin menggugat orang lain harus ada bukti. Al-bayyinah, bukti yang cukup. Kemudian juga saksi yang cukup. Dalam masalah perzinaan, dalam masalah orang yang menuduh orang lain berzina juga, ya. Baik seorang suami menuduh istrinya, seorang istrinya, ya, dia menuduh istrinya telah berzina dengan orang lain misalkan, ya. Maka seorang yang menuduh istrinya yang berzina ataupun seorang wanita baik-baik yang dianggap baik-baik itu berzina, ya, itu nggak boleh sembarangan. Tetapi bagaimana juga? Tetapi dia harus mendatangkan bukti. Kalau dalam masalah perzinaan, buktinya adalah harus 4 orang saksi misalkan. 4 orang saksi. Harus cukup 4 orang saksi. Kalau seandainya tidak cukup 4 orang saksi, maka tuduhan itu terbantahkan. Ya, tuduhan itu terbantahkan dan orang yang menuduh itu akan didera. Justru dia yang akan kena dera. Jadi maka hati-hati menuduh orang lain berzina hanya gara-gara misalkan berduaan di sebuah tempat. Maka di dalam hukum kita di Aceh juga, ya, orang yang berduaan, ya, itu, ya, tidak bisa langsung kemudian dikenakan dengan hukum zina langsung. Kenapa? Karena bukti 4 orang itu tidak ada. Bukti 4 orang tidak ada. Tapi yang kena hukum apa? Berdua-duaan khalwah. Itu yang pasti. Enggak ada yang lain, cuma berdua saja di dalam rumah, itu saja. Tapi apakah mereka sudah berzina atau tidak? Itu kita, kalau enggak ada 4 orang melihat, maka itu tidak bisa terkena hukum zina. Nah, jadi Islam menyuruh siapa saja yang mendakwakan seseorang berbuat dosa juga seperti zina misalkan, maka itu adalah 4 orang bukti. Tidak 4 orang saksi. Enggak ada 4 orang saksi, maka sebuah dakwaan itu dianggap batal, tidak benar adanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga dalam masalah yang lain. Masalah yang lain, ya, fastashidu syahidaini min rijalikum, dalam masalah percekcokan masalah harta itu juga harus ada paling kurang adalah 2 orang saksi daripada laki-laki, atau 1 orang laki-laki, 2 orang wanita, ada 3 orang. Jadi harus ada bukti dan harus ada saksi yang harus dikedepankan, sehingga dengan demikian tidak mudahlah orang mendakwakan orang lain, ya, mendakwakan demi mengambil harta orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dengan demikian terjagalah harta dan juga terjagalah terjagalah darah daripada orang lainnya. Adapun kemudian, ya, di dalam masalah persidangan di dalam Islam, sesuai dengan hadis ini, ya, Nabi menyatakan bahwa yang harus pertama sekali diambil adalah bukti saksi daripada tergugat. Kemudian baru sumpah. Sumpah itu bagaimana? Sumpah itu adalah orang yang tergugat, ya, apabila tidak cukup bukti daripada orang yang menggugat, baru kemudian orang yang tergugat disumpahi. Apakah misalkan, ya, ada seorang yang mendakwakan bahwa tanah yang ditinggali oleh si A ini adalah tanah dia. Dalam kenyataannya kita tahu itu tanah si A, udah puluhan tahun dia tinggal. Nah, datang orang yang menggugat, dia bawa bukti, maka seorang hakim harus mengambil dulu bukti daripada yang menggugat. Enggak minta sumpah. Enggak minta sumpah dari yang tergugat, enggak. Minta bukti dulu dari yang menggugat. Maka yang menggugat ini siapkan bukti, kemudian apabila cukup bukti, selanjutnya adalah cukup juga dengan dengan saksi. Apabila cukup bukti, cukup saksi,
lengkap dan hakim yakin dengan bukti tersebut tidak terbantahkan, maka hakim akan memutuskan perkara betul tanah ini punya yang tergugat. Yang menggugat betul tanah yang menggugat, yang tergugat yang tinggal di situ harus keluar dari tanah itu. Kenapa? Bukti cukup dan meyakinkan, saksi cukup dan meyakinkan bagi si hakim. Kalau seandainya hakim dalam hal ini melihat bahwa bukti tidak cukup, saksi tidak cukup juga, dan tidak meyakinkan bukti yang dikedepankan, baru kemudian langkah kedua sesuai dengan hadis Nabi, wal yaminu ala man angkar, sedangkan yamin sumpah diambil pada orang yang tergugat atau yang mengingkari. Nah, baru ketika bukti tidak cukup, ya, saksi tidak cukup dan tidak meyakinkan, hakim mulai mengambil sumpah orang yang tergugat, yang tinggal di rumah itu. Apakah kamu membenarkan gugatan daripada orang yang menggugat ini? Ditanyakan oleh hakim kepada yang tergugat. Tidak, yang dia dakwakan itu palsu, dusta. Ini tanah saya. Baik. Kalau begitu, ambil sumpah. Bersumpahlah bahwa ini tanahmu. Itu setelah bukti tidak cukup daripada tergugat, daripada yang menggugat. Tidak cukup saksi. Itu langkah nomor 2. Langkah nomor 2. Bersumpahlah orang tersebut menyatakan bahwa demi Allah bahwa tempat, ambil Al-Quran semuanya, ya, bahwa demi Allah saya bersumpah sesungguhnya bahwa tanah yang saya tinggal ini adalah tanah saya, bukan tanah hak milik orang lain. Ini langkah kedua kalau seandainya tidak cukup bukti daripada yang menggugat. Kalau dia telah bersumpah dengan nyata benar, maka dengan demikian hakim memutuskan tanah ini betul milik fulan yang tinggal di tempat ini. Selesai perkara, tidak boleh diperkarakan lagi. Nah, selesai perkara, tanah milik dia. Nah, tapi kalau cukup bukti daripada yang menggugat, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, artinya kenyataannya kan tanah itu milik si fulan yang kita tahu, udah puluhan tahun dia tinggal. Kemudian kalau seandainya cukup yang menggugat ini membawa bukti dan saksi, apakah akan diambil juga sumpah daripada yang tergugat? Tidak. Tidak lagi ambil sumpah dari yang tergugat kalau cukup bukti. Nah, inilah dia makna Nabi mengatakan bahwa al-bayyinah bagi orang, bukti bagi orang yang menggugat itu pertama, wal yamin ala man angkar, sumpah itu yang kedua. Nah, ini dia. Kenapa enggak sumpah dulu baru kemudian yang menggugat diambil saksinya? Enggak boleh. Mesti yang menggugat dulu baru kemudian sumpah kedua diambil, langkah kedua. Kalau yang menggugat ini sudah jelas membawa bukti dan meyakinkan, sumpah walaupun 1000 kali orang yang tergugat bersumpah, enggak ada makna sumpahnya. Kenapa? Pokoknya yang pertama bukti yang meyakinkan daripada orang yang menggugat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini cara penyelesaian perkara di dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi SAW. Walaupun dia bersumpah habis-habisan, tapi bukti sudah nyata, jelas dan meyakinkan, sumpahnya enggak dipakai. Karena sumpah langkah kedua kalau bukti tidak cukup dari yang menggugat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Begitulah terjadi dalam masalah penyelesaian perkara di mahkamah Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dalam hal ini perlu diketahui masalah persidangan, ya. Seorang hakim dia itu tidak bisa menghukumkan sesuai dengan apa yang dia tahu tentang masalah itu. Seorang hakim harus memutuskan sesuai dengan apa bukti yang ada di persidangan. Misalkan, ya, hakim ini dia juga selama ini yang dia tahu ternyata masalah itu di samping rumahnya. Di samping rumahnya, yang dia tahu, dia punya pengetahuan juga tentang itu. Pengetahuan hakim tentang itu, ya, itu tidak bisa dipakai kalau bukti tidak mendukung di persidangan. Seorang hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum dengan bukti di persidangan di depan matanya. Bukti di luar persidangan tidak dipakai. Ini harus paham kita tentang masalah persidangan. Persidangan ada hukum dan cara khusus.
Kalau bukti tidak cukup dibawa ke persidangan, di dalam ruang dilihat oleh semua orang yang berperkara, maka dianggap bukti tidak cukup. Walaupun di luar sana cukup bukti. Mandung orang itu pun, mandung orang itu ya, bantah bodohnya orang itu. Tetapi dalam persidangan tidak dibawa bukti di luar itu, semua dimasukkan ke persidangan untuk meyakinkan. Maka kalau tidak cukup bukti dianggap bahwa dia salah. Dia salah dalam masalah kasus ini. Jadi biasa katanya ada pegangan, kiban le hakim salah, ya. Hakim kok bisa begitu? Dia memutuskan, semua orang di seluruh dunia tahu ini. Tapi orang yang bukti di seluruh dunia ini enggak dibawa ke persidangan, ke dalam sidang, maka hakim tidak boleh memutuskan. Menyemat tabgah bantah bodohnya orang depan, bantah bodohnya orang yang mekno. Baru bisa diputuskan betul dia. Jadi kita tidak tahu bagaimana hakim dalam memutuskan. Begitulah juga, ya. Di dalam Islam disuruh, ya, seorang hakim betul-betul memutuskan sesuai dengan bukti di depan mata pada saat persidangan terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari sini, ya, mungkinkah seorang hakim bersalah? Mungkin. Kenapa tidak? Mungkin saja hakim bersalah. Banyak hakim bersalah. Di dalam Islam, apabila seorang hakim ijtihada, telah berijtihad sebenar-benarnya, semampu-mampunya dia, kemudian salah dalam memutuskan perkara sesuai dengan bukti yang ada, bukan sesuai dengan hawa nafsunya, bukan gara-gara uang yang dibayar, bukan gara-gara suap dan yang lain, tapi betul-betul gara-gara bukti. Tapi kemudian salah misalkan, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala walaupun salah. Kalau dia benar sesuai dengan bukti yang ada, benar adanya, hakim ternyata memutuskan sesuai dengan kenyataan dan benar hukum dia, dapat 2 pahala. Ini contoh terjadi langsung dengan di dalam Al-Quran, ya, dalam sunnah Nabi disebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Kisah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu ayah daripada Nabi Sulaiman. Kedua-duanya adalah Nabi. Nah, ada seorang wanita, ya, 2 orang wanita. Ini kejadian pada masa Nabi Sulaiman, diceritakan oleh Nabi. 2 orang wanita, terjadi kasus adalah kedua wanita ini punya anak. Anak mereka bermain-main di daerah gurun. Salah satu anak mereka dimakan oleh serigala. Kagada anaknya dimakan oleh serigala atau singa dan yang lain. Lalu salah satu daripada ibu ini pergi melihat ternyata anaknya sudah hilang. Tinggal satu orang anak. Dan enggak ada yang lihat itu, ya. Lalu kemudian si ibu ini yang ternyata anak dia sudah dimakan serigala. Diambillah anak saudaranya yang satu lagi, dia katakan ini tidak anak saya. Ya. Anak droga hanali kan dimakan oleh serigala, diambil oleh serigala. Lalu diambillah anak orang lain yang main dengan anak dia, dianggap ini adalah anak dia. Ketika datang si ibu yang asli, dia lihat bahwa itu anak saya, bukan anakmu. Enggak, ini anak saya. So yang kalon man, hanya yang kalon. Dan tidak ada yang tahu. Nah, pergilah akhirnya 2 wanita ini yang bersengketa terhadap anak ini, satu orang anak yang tinggal ini, kepada Nabi Daud. Pergi pada Nabi Daud. Nah, wanita yang anaknya telah hilang ini dia lebih tua, sedangkan yang wanita asli yang punya anak ini lebih muda. Nah, lalu kemudian Nabi Daud sesuai dengan melihat dengan kondisi mereka, beliau menghukumkan adalah bahwa anak ini punya wanita yang tua ini. Ya, wanita tua ini. Ternyata bukan anak dia, tapi Nabi Daud menghukumkan itu. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan beliau lihat bukti, beliau lihat kepada karinah semua yang bisa dihukumkan. Diputuskanlah itu anak bagi si wanita tua ini, yang dalam kenyataannya bukan anak dia. Akhirnya naik bandinglah wanita ini satu lagi, bawa kepada Nabi Sulaiman. Bawa kepada anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Naik banding kan, sudah diputuskan oleh Nabi Daud, ini anakmu, tapi dia naik banding lagi. Kepada siapa? Pergi kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman.
Dibawakan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman kumpulkan kedua orang ibu ini dengan satu orang anak. Yang mana ini anak siapa? Wanita tua ini bilang, ini anak saya. Ya. Dan sudah diputuskan ini anak saya. Wanita yang muda ini mengatakan, enggak, dia ini anak saya. Bukti mana? Ya, kan hana tes DNA pada saatnya. Ya. Lalu Nabi Daud mencari bukti, Nabi Sulaiman cari bukti lain. Bukti secara intuisi beliau, ya. Maka beliau suruh ambilkan saya pisau. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan saya pisau. Untuk apa? Ambilkan pisau. Ambilkanlah pisau. Ini anak siapa? Ditanyakan lagi. Anak saya. Anak siapa ini? Anak saya juga. Jadi sama-sama anak saya. Saya akan belah anak ini jadi dua, kata Nabi Sulaiman. Ya. Cok teking kena. Diambillah pisau sama Nabi Sulaiman, saya belah jadi dua. Ketika akan dibelah, menjeritlah wanita yang muda ini. Ya, wanita muda menjerit, dia bilang, jangan, ini anak dia, anak daripada wanita tua ini. Itu hasil daripada pengakuan setelah Nabi Sulaiman akan membelah anak ini. Ya, wanita yang tua, yang muda menjerit, mengatakan bahwa apa? Ini anak dia. Biarkan, ini anak dia, jangan engkau bunuh dia. Nah, di sini Nabi Sulaiman dapat bukti. Ini anak kamu yang muda. Anak katanya. Ambil sebagai anakmu. Nabi Sulaiman secara intuisi beliau memutuskan itu dengan bukti qarinah yang nyata bahwa seorang ibu yang asli akan siap, ya, menyerahkan anaknya pada orang lain asalkan dia bisa hidup, bertahan hidup, daripada dibunuh. Lebih diakui sebagai bukan anak dia asal dia bertahan hidup daripada mati terbunuh. Biarkan kasih sayangnya. Sedangkan orang yang bukan anak dia akan hasad. Ya, nyekan anak draw, orang biasanya bisa dengki. Kalau bukan anak dia, seorang bisa dengki. Dan kedengkian itu bisa membiarkan anak itu biar saja mati, mati gitu. Karena dengki dia kepada anak orang lain. Ya, itu kan penyakit manusiawi itu, ya. Dengki terhadap anak orang lain. Ya, anak gau lebih cara, anak draw ke talo sabe dengan anak ganya, yang dengki dia kepada anak ini. Ya. Dengki dia. Itu ada pada orang-orang, pada sebahagian orang tua seperti itu. Nah, atas dasar ini Nabi Sulaiman menghukumkan bahwa berarti menunjukkan ini anakmu. Betul lah, ya. Akhirnya keputusan Nabi Sulaiman, ya, ini keputusan buktinya di mana? Di depan mata pada saat persidangan. Bukti harus dibuktikan di situ. Nah, boleh saja Nabi Daud menghukumkan demikian, Nabi Sulaiman menghukumkan demikian. Bisa saja kedua-duanya dianggap mendapatkan pahala di dalam Islam. Kembali kepada persidangan. Nah, di bagian akhir daripada ini adalah bagi orang yang bersumpah. Ya. Banyak sekali sumpah kita tahu. Apalagi sekarang sumpah palsu banyak sekali. Ya. Qauluz zur. Ya. Bagi orang yang ingin bersumpah dalam sebuah perkara, dalam masalah persidangan dan yang lain, ini harus diingatkan bahwa sumpah tersebut, ya, sumpah tersebut dia itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Bahwa orang yang bersumpah, apabila dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, maka akan mengakibatkan perkara di luar itu yang sangat dahsyat. Sesuai dengan firman Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji Allah, menukarkan sesuatu, ya, sumpah mereka dengan harga yang sangat sedikit, mereka itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari akhirat. Allah tidak akan berbicara dengannya, dan Allah tidak akan melihat kepadanya dan pada hari kiamat, dan Allah tidak akan menyucikannya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Orang yang siap bersumpah palsu, menukarkan dengan sumpahnya itu demi mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka sesungguhnya apa yang akan terjadi? Dia tidak akan dapat pahala nanti pada hari kiamat. Kemudian setelah itu dia tidak akan, Allah tidak akan berbicara dengannya.
Allah tidak akan melihat kepadanya dan Allah tidak akan membersihkan dosanya, bagi dia azab yang sangat pedih. 4 hal, na'udzubillah min dzalik. Ustaz, begini masalahnya, tapi saya bersumpah, setelah itu saya kafarat sumpah. Kafarat sumpah. Kafarat sumpahnya apa? Kafarat sumpah kan yaitu kasih makan 10 fakir miskin atau 3 hari puasa. Kafarat sumpah begitu. Ya, 3 hari berpuasa atau kasih makan 10 orang fakir miskin. Ya sih, saya melanggar sumpah, tapi saya sudah kafarat sumpah. Jadi untuk menyenai sebuah jabatan, sumpah laju bina untuk melanggar tapi bi kafarat sumpah. Ya, nah yang pegah menan cara je, resep je supaya keluar. Harus diketahui begini. Seseorang bersumpah, misalkan ya, dia bersumpah tidak akan mengambil harta milik orang lain yang bukan hak dia. Saya bersumpah misalkan saya tidak akan ambil harta milik orang lain. Ya. Sumpahnya ini benar. Sumpahnya benar. Apabila kemudian dia di dalam kehidupan ternyata dia mengambil hak milik orang lain, ya. Gucok atrago yang kan atraganyan. Kan melanggar sumpah ya. Kiban cara aman, lu kan melanggar sumpah kiban cara? Dia tubuh tidak bisa ditebus dengan apapun. Sumpah dia itu jadi sumpah palsu. Sumpahnya jadi sumpah palsu. Walaupun kita tebus dengan banyak kafarat sumpah, tidak akan, karena sumpahnya benar. Yang dia lakukan itu salah, tidak akan tertebus. Apalagi dari awal diniatkan sumpah laju ilai ubejud ya, untuk tak tebus ada masalah. Tebusan sumpah itu tidak akan menjadikan perbuatan salah kita benar. Tidak akan menjadikan perbuatan salah kita benar. Ya. Yang ditebus yang mana juga. Misalkan seseorang pegah meno, lun mentumpah nah han ku pegawin, bisa ku pegah ya. Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan dia. Demi Allah ya. Han ku pegawin jih dengan anak lun. Ternyata ketika anaknya sudah besar, jodohan mereka berdua. Jodohan mereka berdua. Dan dia kemudian melihat bahwa betul anak yang dia sumpahi dulu tidak akan dinikahkan, ternyata apa? Anak baik. Kemudian anak dia berjodohan berdua hanya gara-gara karu cekcok becu kalau pegahan dengan sumpah ya. Nah, dalam hal ini tebuslah sumpah itu. Enggak ada masalah, sah. Ya. Tebuslah sumpah itu misalkan ya. Yang begini, tetapi di dalam jabatan disumpah dengan benar, tidak boleh mengambil harta milik orang, harta milik rakyat. Saya akan mengedepankan rakyat daripada ke masalah pribadi saya. Itu benar sumpahnya. Sumpah itu sesuai dengan syariat Allah. Lalu kemudian dalam buat ini hati ya, dalam buatnya payah mendahulukan kepentingan draw, kemudian cok atragok, cok atra negara korupsi misalkan. Tapi anda kan sudah bersumpah dulu bahwa namtalah tak tebus sumpahnya. Walaupun 100 kali ditebus nggak akan jadi penebusan sumpah. Dianggap sumpah itu sumpah palsu. Sumpah apa? Sumpah palsu karena dengan dia tidak mengindahkan sumpahnya. Maka hati-hati saudara yang dimuliakan Allah. Ya, hati-hati dengan sumpah ya. Apalagi sumpah ini yang menjadikan hak milik orang lain ya, merugikan orang lain. Dijadikan sebagai saksi misalkan, bersaksi ime 2 orang, kita sebagai saksi 2 orang dalam masalah perkara. Dibayar kita. Nyo cerita juta kedua nemu tumpah untuk undang 2 bahwa nepegah nyo atralun ya. Sumpah dia ini sumpah palsu, juga masuk sumpah palsu ini. Ini apa? 4 hal ini akan terjadi. Allah tidak dapat pahala, tidak berjumpa dengan Allah, tidak berbicara dengan Allah, tidak akan didengar tidak akan dilihat oleh Allah, dan kemudian baginya azab di dalam azab yang sangat pedih. Hati-hati. Ya, kalau saya dengan sumpah kita merugikan orang lain, hak milik orang lain hilang gara-gara sumpah kita. Sumpah palsu. Ala qaulu zur wa syahadatu zur. Yang Nabi mengatakan bahwa induk dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka pada kedua orang tua, dan sumpah palsu. Sumpah palsu ini sama dengan syirik pada Allah, setingkat dia. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ya.
Ya, seorang yang berzina, kemudian tapi tidak cukup bukti, hanya satu orang yang ada yang bisa bersaksi. Nah, jadi dia kemudian bersumpah bahwa dia tidak melakukan perzinaan, agar dia punya kesempatan untuk bertaubat. Gimana itu, Ustaz? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila seseorang berzina kemudian dia dituduh, nah dia ini yang berzina dituduh telah berzina, ya. Nah, tuduhan dia berzina pada mahkamah, nah, itu supaya dibenarkan oleh mahkamah dia berzina lalu mendapatkan hukum, ya, itu harus cukup empat orang. Kalau seandainya tidak cukup 4 orang bukti yang melihat langsung dia berzina, ya, dan masuk pedang ke dalam sarung, dia tidak langsung melihat bukti itu juga, orangnya bukan cuma lihat tiduran, tapi harus juga melihat masuknya pedang dalam sarung secara nyata 4 orang ini. Kalau keempat orang ini bersumpah bahwa betul-betul dia melihatnya, maka kemudian orang yang berzina itu akan diceraikan dengan istrinya, kemudian terus selanjutnya akan kena hukuman di dalam Islam, ya, secara khusus. Tapi kalau bukti kurang saja satu orang, maka tidak akan dihukumkan dia itu telah berzina. Enggak, paling berkhalwat saja. Nah, begitu. Nah, kemudian bagi orang yang betul-betul misalkan dia berzina, ya, dia bersumpah bahwa tidak berzina demi untuk supaya orang mengatakan yakin dia tidak berzina, padahal betul-betul dia telah berzina, tapi dia sumpah palsu. Supaya apa? Supaya dia itu bisa bertaubat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seseorang yang berzina telah berbuat dosa besar, tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini masuk dalam bab ini. Dia tidak diketahui oleh orang lain, nah, dia ingin bertaubat. Apakah diterima taubatnya oleh Allah secara diam-diam? Kenapa tidak? Itu rahmat Allah. Kita tidak bisa menutup pintu maghfirah daripada Allah dari siapapun. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah ada satu orang pun yang dia itu yai'as, putus asa daripada rahmat Allah. Betapapun dia telah berzina, na'udzubillah, dia ingin bertaubat insaf kepada Allah, hana totem tirabi. Perumah je mentang hana itu pe yang berzina padut juga. Begitu juga mungkin seorang istri yang berzina, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah jauhkan itu, tapi tertutup aibnya, itu tidak ada yang ketahui, suaminya pun dia tidak tahu. Mungkinkah dia bisa bertaubat nasuha diterima oleh Allah? Kenapa tidak? Asalkan taubatnya betul-betul dan betul-betul berjanji tidak kembali kepada Allah, itu adalah janji Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya kecuali dosa syirik saja. Ya. Ini bukan bermakna bahwa mengatakan bahwa zina itu berarti enteng, bukan masalahnya, tapi adalah untuk menyatakan bahwa pintu maghfirah Allah enggak tertutup selama seorang itu bertaubat pada saat dia betul-betul masih nyawa belum di kerongkongan dan taubatnya nasuha, betul-betul insaf pada Allah. Nah, bukankah masalah orang yang membunuh 99 orang telah dia bunuh, lebih dahsyat juga, 99 orang telah dia bunuh, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Taubatnya betul-betul nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita, ya, berputus asa daripada rahmat Allah, ya. Siapapun yang berbuat dosa banyak, kacau atragop dum ka, hai boleh ukuran kamu utang lo ka kanjai dia ka, ya. Udah ngambil harta orang banyak untuk bayar enggak sanggup, hidupnya juga sekarang sudah kanjai, bahasa orang aja. Ka kanjai dan orang pegali, karamlah. Kanjai lu hudip ka. Hana boleh kiban cara lu punya, ya. Kalau secara taktiknya bahwa semua harta itu harus dikembalikan pada orang baru bisa tapi enggak ada harta apa-apa dia. Jangankan kembalikan punya orang, hidupnya sekarang saya sudah merana habis-habisan. Mana mereka sanggup? Mungkinkah saya diampuni oleh Allah? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Rahmat Allah itu besar. Kembali kepada kita dengan Allahnya. Jujur tidak kita, insaf tidak kita, taubat kita benar atau tidak. Itulah mekanisme dan juga rahasia taubat yang tidak ada yang tahu, hanya Allah dan hamba itu yang tahu taubat dia. Maka baik sangat-sangat kita berputus asa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Ada yang lain? Baik, terima kasih. Nanti kita sambung setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.